Tidak ada seorang muslim pun, walaupun muslim yang paling awam sekalipun, selama Anda muslim masih sholat, Anda tidak lepas dari target dimusuhi, dari tidak lepas menjadi objek muamarah. Muamarah itu makar, ya. Makar dari orang-orang di luar Islam untuk mereka jadikan umat Islam itu menjadi beragama seperti mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم المبعوث رحمة وكافة وهداية للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان وأخواتي في الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم ارحمنا بالقرآن. صدق الله العظيم. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat jamaah ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbuna wa Rabbul Izzati dzal jalali wal ikram. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama mendatangi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang kita pada setiap saat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang kita pada setiap saat untuk senantiasa mendatangi jamuannya. Apa jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berupa ayat-ayatnya. Jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan jamuan samawi, jamuan langit. Menu-menunya semua dari langit, yang insya Allah tidak ada kebatilan dan tidak ada hal yang tidak sesuai atau tidak ada hal yang tidak kita butuhkan. Semua yang menjadi menu-menu Allah Subhanahu wa ta'ala, saya bahasakan menu samawi, menu dari langit ini, itu merupakan kebutuhan kita. Bahkan sebagian ulama, Ibnul Qayyim al-Jauziyah dan para ulama yang lain banyak menyatakan menu yang satu ini lebih kita pentingkan minat ta'ami wasyarabi wal hawa. Lebih kita pentingkan, kita lebih memerlukan menu yang satu ini melebihi perlunya kepada makanan, minuman, dan udara. Karena tanpa menu yang satu ini, hati kita akan kering. Tanpa kita menyantap jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu ini, maka kita akan sesat di dunia dan di akhirat. Wal-'iyadzu billah. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau jamuan yang diberikan oleh manusia, disuguhkan oleh manusia yang sifatnya jamuan duniawi, ini
kita dibolehkan menerima dan kita dibolehkan menolak. Rasulullah SAW ketika dihidangkan kepada beliau satu makanan atau satu jamuan, disebutkan di dalam riwayat, in ahabba akalahu wa in kariha tarakahu. Kalau beliau senang, beliau makan. Ya. Tapi kalau beliau nggak senang, ditinggalkan tanpa mencela. Tapi menu yang satu ini tidak ada cerita kita menolaknya. Kita mau tidak mau harus menerimanya, karena disitulah letak keberuntungan kita di dunia dan di akhirat, dan disitulah letak keselamatan siapapun kita di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, maka kita berada di jamuan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita nikmati senikmat-nikmatnya, senyaman-nyamannya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang digolongkan orang yang mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau serta seluruh sahabatnya, tabi'in, keluarganya, tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, dalam waktu yang sangat singkat ini, antara maghrib dan isya ini, insya Allah sedikit kita sampaikan hal-hal yang ditulis oleh penulis kitab yang kita jadikan kajian utama pada setiap Kamis ketiga, kitab Firaqun Mu'asirah Tantasibu ilal Islam wa bayanu mauqifil islami minha. Kita sampai kepada satu pembahasan pada pasal yang kedua, di bab yang kedua, yang diberi judul oleh penulis Al-Akhtar allati tuhitu bi ahli sunnati wal jamaah. Apa itu akhtar? Akhtar itu asal maknanya adalah bahaya. Bahasa yang lebih ringannya resiko. Ataupun bahasa lebih umumnya ujian, rintangan, halangan, hambatan yang senantiasa akan mengiringi perjalanan siapapun di kalangan umat Muhammad SAW ini yang memilih jalan ahlus sunnah wal jamaah sebagai jalan yang dijalani, yang memilih jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in, jalannya para tabi'ut tabi'in sebagai cara dia berislam. Ini yang disebut as-salafus saleh atau ahlus sunnati wal jamaah, dan nama-nama yang lain yang insya Allah penjelasannya akan disampaikan oleh penulis dalam bab-bab selanjutnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ketika kita berbicara tentang halangan, ketika kita bicara tentang rintangan, ketika kita membicarakan tentang ujian, ini merupakan sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Sebab kehidupan kita ini tidak ubahnya adalah merupakan rangkaian dari satu ujian ke ujian yang berikutnya. Baik ujian itu berupa kenikmatan, min khairin, kebaikan, itu juga ujian, dan banyak manusia gagal dan tidak sadar dan tidak lulus di dalam menghadapi ujian kebaikan ini. Atau ujian yang berikutnya, yang kedua, ujian kesusahan. Al-masaib wal ibtilaat, beragam musibah dan cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kalau ujian yang kedua ini banyak manusia merasakannya. Tinggal nanti bagaimana sikap yang menjadi respon pada masing-masing manusia di dalam merasakan masing-masing ujian tadi berbeda-beda. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tadi saya katakan ujian ini merupakan sunnatullah.
Karena sesungguhnya hidup ini adalah rangkaian dari satu ujian ke ujian yang berikutnya. Ayat yang saya kira tidak asing lagi bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Mulk, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan juga kehidupan, agar supaya dengannya Allah menguji kalian. Siapa di antara kalian yang ahsanu amalan, amalnya terbaik. Terbaik, ahsan, sampai dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hikmah di antara Allah menguji kita. Dan hidup ini semuanya ujian. Maka kalau ada orang mengatakan, ya Allah, hindarkanlah aku dari segala macam bentuk ujian. Itu kalau bahasa yang lainnya, ya Allah, matikanlah aku sekarang. Kuwi jenenge donga njaluk mati. Loh, karena hidup ini proses ujian terus berlangsung dari seseorang itu lahir sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada namanya berhenti dari ujian, tidak ada. Hanya ujian kan ada dua bentuk tadi. Ya. Min khairin, kebaikan, atau min syar, berupa kejelekan, sesuatu yang menurut hitungan manusia, perasaan manusia, itu sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi itu ketika datang dari Allah Subhanahu wa taala, seluruh yang Allah takdirkan berlaku ke atas diri kita itu merupakan bagian dari kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun sifat dan tindakan Allah Subhanahu wa taala yang ada cacat dan kekurangan di dalamnya. Allah Maha sempurna. Ikhwani wa akhwati fillah, berbicara tentang ujian yang akan mengiringi, menyertai, menghadang, merintangi kehidupan atau perjalanan hidup para pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya ini merupakan sesuatu yang bisa kita pahami dengan mudah apabila kita belajar. Di dalam surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca di dalam salat-salat kita, baik salat wajib termasuk salat sunnah, secara tidak langsung kita ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang kita sadar ataupun tidak, yang membaca ini paham ataupun tidak. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah teguhkan kita, agar Allah bimbing kita untuk menjalani yang namanya siratal mustaqim. Ayat ini wajib kita baca. Nggak boleh kita baca Al-Fatihah kita korupsi, dikurangi seayat, nggak sah sholatnya. Ini wajib kita baca. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalanmu yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Mari kita simak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 69. Jalan yang lurus itu apa? Ini namanya tafsirul Quran bil Quran. Mentafsirkan Al-Quran dengan ayat Quran yang lainnya. Allah menyatakan dalam surat An-Nisa ayat 69, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang Allah telah berikan nikmat. Allah pilih hamba-hambanya yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Para nabi, para siddiqin. Siddiq itu orang yang banyak membenarkan. Wasyuhada, jalannya orang-orang yang berjuang di jalan Allah kemudian mereka gugur. Dalam surat Al-Imran Allah menyatakan wa yattakhidha minhum wa yattakhidha minkum syuhada. Allah pilih dari kalangan kalian
orang-orang yang Allah wafatkan, Allah berikan karunia meninggalnya dalam keadaan syuhada. Masya Allah, ini yang sedang membara di bumi Gaza pada hari ini. Antara mereka ada yang Allah pilih menjadi para syuhada. Mudah-mudahan Allah menerima kesyahidan mereka semua. Allahumma amin. Wasyuhada wasalihin. Jalan yang kita minta kepada Allah, ya Allah bimbinglah aku, berilah petunjuk kepadaku, berilah kepadaku ilmu, berilah kepada kekuatan. Nanti kalau ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang beliau beri judul saya lupa judulnya. Yang penting baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau menjelaskan tingkatan-tingkatan manusia, madarijus salikin. Madarijus salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tingkatan-tingkatan manusia yang menempuh jalan. Salik itu artinya orang yang menjalani jalan, ya. Hadis yang sering kita dengar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi salik, madarijus salikin, tangga-tangga menuju Allah Subhanahu wa taala ditinjau, dilihat dari baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dilihat dari orang-orang yang merealisasikan ucapan ungkapannya, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Manusia di dalam ditinjau dari ayat ini, manusia berbeda-beda level dan tingkatannya. Kembali kepada ayat ini, surat An-Nisa 69, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itulah jalan yang kita minta. Jadi ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, dilanjutkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini sebenarnya secara otomatis kita minta, ya Allah tunjukkanlah kepadaku ilmu bagaimana para sahabat menjalani Islam. Ya Allah tunjukkanlah kepadaku bagaimana para nabi-nabi. Nabi tentunya diikuti oleh para pengikut-pengikutnya, termasuk para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka berislam, bagaimana mereka bertauhid, bagaimana mereka berakidah, bagaimana mereka berakhlak, bagaimana mereka merealisasikan sikap al-wala wal bara' dalam kehidupan mereka. Jadi totalitas. Ini permohonan yang luar biasa. Kelihatannya sepele, kita ulang-ulang sebutkan ketika setiap kita sholat, ihdinas siratal mustaqim, ternyata luar biasa pengertian begitu dalam. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya masih di mukadimah sebelum kita bacakan apa yang dalam kitab ini, bahwasanya sekali lagi ujian yang akan menghadang bagi mereka-mereka yang menjalani jalannya ahlus sunnah wal jamaah, jalannya para salafus saleh, itu sesuatu yang sudah tidak perlu kita angan-angankan. Ujian itu akan datang dengan sendirinya secara otomatis, tidak usah diundang. Ini namanya tamu yang tidak diundang. Sebab ini merupakan konsekuensi dari keimanan. Antara iman dengan ujian digambarkan sampai ada yang menyatakan itu ibaratnya dua sisi dari satu mata uang. Terkenal dulu istilah two face in one coin. Mata uang mata uang negara manapun yang berlaku di dunia, itu mesti ada dua wajah, wajah depan, wajah belakang. Dan pada setiap dua wajah itu mesti ada tulisannya, Pak. Mungkin tulisannya ini angka, belakangnya gambar. Masing-masing negara punya desain sendiri-sendiri. Ala kulli hal, antara ujian dengan keimanan itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan.
satu keniscayaan. Sehingga ada yang menggambarkan sumiyal bahru bahran li amwajihi. Dikatakan laut itu laut. Laut itu dikatakan laut karena dia bergelombang. Pernah ada laut yang tidak bergelombang? Tidak ada kan. Semua laut mesti ada gelombangnya. Di dalam bahasa Arab namanya maujun. Jamaknya amwajun. Laut itu pasti bergelombang. Wa idza laisa fihi amwajun, kalau sungai itu tidak ada gelombangnya, kana ma'an adian, maka itu air biasa, bukan laut. Mungkin air selokan depan itu ya, air got, air yang ada dalam gorong-gorong, nek banyune ya. Kalau kering-kering ini kelihatan nggak ada air semuanya. Air Bengawan Solo kalau masih ada airnya. Yang penting air yang tidak ada gelombang itu tidak dinamakan laut. Dikatakan laut karena ciri khasnya ada gelombang. Antara orang beriman dan ujian, gelombang ujian, itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ngaku beriman tapi kok kelihatannya enak-enak saja, ya. Empuk iyo, adem ayem, selonjor, ngantuk. Tidak ada ujian apa-apa, artinya ini ujian dalam kehidupan. Itu perlu dipertanyakan, imannya tenanan apa ora? Anda ini beriman ataupun tidak? Sebab faktanya yang telah dijalani oleh para pendahulu kita tadi, An-Nisa 69, itu semuanya isinya ujian. Ora enak tok. Bahkan di dalam hadis yang sahih, beliau SAW menyatakan, asyaddul nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling keras ujiannya itu siapa? Para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian yang mendekatinya. Jadi para nabi itu manusia yang paling dahsyat. Padahal mereka manusia pilihan Allah. Manusia-manusia terbaik pun tidak lepas dari ujian. Maka pertanyaannya kalau ada orang mengatakan, kamu kok hidupmu kok ayam tentem lah, kok ngapik kok. Berarti kowe lha apik saka nabi no. Aku orang soleh, rezeki anak soleh dari ini. Oh, para nabi itu manusia paling baik. Tapi dalam kondisi seperti itu kehidupan mereka tidak pernah lepas dari yang namanya al-ibtila. Maka benar kata beliau SAW, asyaddun nasi balaan al-anbiya thummal amsala fal amsal. Kalau kita ngaku orang beriman, kemudian tidak ada ujian yang menghalang, tidak ada rintangan yang menghalang, maka sebenarnya kita ikuti nabi apa siapa sebenarnya? Nah, maka ini sebagai evaluasi dan introspeksi kepada kita sekalian. Saya sedikit bacakan ini, saya bacakan nukilan dari apa yang ditulis oleh beliau Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan. Bukunya ada di rumah, tapi kalau saya bawa setiap yang saya bawa bukunya nanti mejanya kepak buku. Ya, qadar Allah Ighatsatul Lahfan itu satu jilid ya. Beliau rahimahullah di dalam ini di antara manfaat kita browsing itu ya, isinya mudah-mudahan sama. Kata beliau rahimahullah di dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan jilid yang kedua halaman 189 191. Mungkin masalah jilid itu kadang-kadang beda antara PDF dengan kitab aslinya. Beliau rahimahullah menyatakan al-aslus sabi', dasar yang ketujuh, ini pembahasannya panjang tentunya. Annama yusibul mu'mina fi hadhihi dar min idalati aduwihi alaihi wa ghalabatihi lahu wa adahu lahu fi ba'dil ahyan umurun lazimun la budda minha. Dasar yang ketujuh kata beliau, bahwasanya apapun yang menimpa, maksudnya musibah, ma yusibul mu'mina, apapun yang musibah yang menimpa seorang mukmin dalam kehidupan dunia ini, baik itu dalam bentuk diganggu oleh musuh-musuhnya, berhadapan dengan musuh-musuhnya,
ataupun wa ghalabatihi lahu, ataupun dia bisa memenangkan musuh-musuhnya, wa adahu lahu, atau sebaliknya lagi gangguan yang dia dapati dari musuh-musuhnya, musuh-musuh orang beriman. Ini amrun lazimun la budda minhu, ini perkara yang lazim yang tidak bisa terpisah dari kehidupan atau perjalanan kehidupan seorang mukmin. Lazim, lazim itu apa? Lazim itu dalam maknanya la yufarik. Maka ada istilah mulazamah ya. Mulazamah itu terus ya. Saya pernah mulazamah di mana? Di Mekah atau di Madinah. Berapa tahun? 3 tahun ya. Ternyata ngikut pengajian Syekh Utsaimin telung sasi pisan. Itu pun duduknya paling belakang, senden ngantuk sisa. Telung sasi itu selama 3 tahun, setiap 3 bulan sekali ya. Ya selain itu aku bakul sate nih kono. Oh, bukan mulazamah, kamu bakul sate. Mulazamah itu terus, setiap pelajaran beliau diikuti ya. Setiap kajian beliau diikuti, itu namanya mulazamah. Mulazamah itu tidak memisahkan diri. Lazama yulazimu, artinya la yufarik. Maka ketika beliau rahimahullah memilih kata-kata amrun lazimun la budda minhu, berarti ujian itu sesuatu yang tidak pernah terpisah dari kehidupan seorang mukmin. Tapi dalam bentuk dua tadi ya. Baik ujian dalam bentuk khair, kebaikan, ataupun syar. Maka ada hadis Rasulullah bersabda, ajaban li amril mukmin, sungguh mentakjubkan keadaan orang mukmin. Apa itu? In asobat husarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kebaikan ya, sesuatu yang menyenangkan hatinya, menyejukkan hatinya, menyenangkan dirinya, termasuk keluarganya, maka dia bersyukur. Maka syukur itu baik bagi dirinya. Sebaliknya, wa in asabat hudarra, kalau dia diuji dengan hal yang tidak mengenakan, tadi disakiti, dimusuhi, difitnah, dan macam-macamnya, diancam, diteror, bahkan sampai dibunuh, maka dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka sabar itu merupakan kebaikan bagi dirinya, kata Rasulullah, dan itu tidak akan didapati kecuali hanya ada pada orang yang beriman. Ikhwani wa akhwati fillah, ayat-ayat yang lain banyak ya. Saya coba mencukupkan penjelasan yang saya nukilkan ini di sini. Saya membacakan sedikit apa yang ditulis oleh beliau, penulis kitab ini, Dr. Ghalib bin Ali Awaji rahimahullah. Hari ini mungkin kita baru di muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma la raiba fihi annal muslimina umuman tantabiqu alaihi khutatun wa tunaffadhu fihim mu'amaratun qad uhkima habquha. Di antara hal yang tidak diragukan lagi, artinya hal merupakan kepastian, sesuatu yang pasti, tidak ragu-ragu, bahwasanya umat Islam secara umum, bila beliau mengatakan umat Islam secara umum, berarti secara khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya. Sebab bila kita bicara umat Islam secara umum, belum tentu pada masing-masing umat Islam yang umum tadi ada pada mereka ciri-ciri sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah secara sempurna. Keumuman umat Islam itu kadang-kadang diukur dengan istilah ahlul qiblah. Maka ada istilah muslimun ahlul qiblah. Orang Islam yang dia masih sholat, itu syarat minimalnya. Dan sholatnya masih menghadap qiblat, bukan menghadap timur, bukan menghadap kuburan. Nah, jadi muslimun ahlul qiblah ini merupakan satu kaidah untuk menentukan batas minimal seseorang dikatakan muslim. Nah, nanti dari sekian banyak ahlul qiblah ini ada di antara mereka para pengikut ahlus sunnah, pengikut salafus saleh yang mengikut secara sempurna. Jadi
Beliau mengatakan umat Islam, walaupun dia bukan pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan mengikuti jejak langkah para salafus saleh secara sempurna, siapapun mereka tidak lepas dari yang namanya jeratan-jeratan ataupun rencana-rencana jahat dari orang-orang di luar Islam. Semuanya. Jadi kalau orang Islam cuman ya ngapunten, dia memang rajin sholat, setiap adzan berangkat, setelah sholat pulang, tapi meskipun dia tidak pernah ngaji, baru mulai ke masjid, teman-teman yang perapatan sekak misalnya, ataupun apa, nanti sholat dia datang lagi. Ini yang batas yang paling ringan. Siapapun mereka, mereka tidak lepas dari menjadi target rencana jahat. Beliau bahasakan khutab, rencana jahat dari musuh-musuh Islam. Inilah yang telah diisyaratkan oleh Waraqah bin Naufal. Kita kembali ke sejarah. Kita lihat dalam sejarah beliau baginda Rasulullah SAW. Setelah beliau menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, 5 ayat pertama surah Al-Falaq. Beliau SAW kembali dalam keadaan menggigil, ya, sehingga ada riwayat menyebutkan beliau merintahkan pada Khadijah, istrinya yang pertama ketika itu, zammiluni, selimutilah aku, karena beliau merasa kedinginan. Terus pokoknya badan rakar-karuan rasanya kalau bahasa kita sekarang. Karena diliputi rasa takut, mencekam, melihat ya penampakan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, ra'suhu fis sama wa rijluhu fil ard, kepalanya di langit dan kakinya di bumi. Siapa tidak takut ketika melihat penampakan yang seperti itu, meskipun beliau adalah calon nabi dan rasul yang terakhir. Maka singkat ceritanya, setelah berselang beberapa waktu dari peristiwa tersebut, setelah suasana tenang, beliau juga tidak tidak mencekam dan lain sebagainya, beliau dibawa oleh Khadijah binti Khuwailid, istrinya, untuk menemui Waraqah bin Naufal yang tidak lain adalah masih kerabat dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, dan beliau adalah seorang ulama Nasara, ya, yang ilmunya masih memahami kitab Injil yang asli. Jadi yang merupakan ajaran dari Nabi Isa alaihissalam. Maka setelah diceritakan cerita dari awal sampai akhir yang apa yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW, Waraqah bin Naufal ketika itu mengatakan, "Hadza an-namusul akbar." Ini adalah merupakan tanda yang besar, yang ini juga berlaku pada nabi-nabi sebelummu. Setiap nabi Allah berikan tanda isyarat nubuah, dia akan menjadi nabi. Maka ketika itu Waraqah bin Naufal mengatakan, tidak ada seorang pun yang diutus oleh Allah sebelummu kemudian membawa ajaran seperti yang nanti akan engkau bawa, kata beliau Waraqah bin Naufal kepada Rasulullah SAW, illa udiya, ini kata terakhir ini penting, kecuali dia akan dimusuhi. Rasulullah ketika mendengar kata-kata illa udiya, kecuali dia akan dimusuhi, beliau kaget. Kemudian beliau bertanya, awamukhrijiyahum, wahai paman, apakah mereka akan mengusirku dari tanah kelahiranku, mengusir dari Makkah? Maka Waraqah bin Naufal mengatakan iya. Dan itulah yang berlaku pada seluruh nabi-nabi, seluruh rasul yang diutus oleh Allah SWT, pasti menghadapi yang namanya ujian. Maka kembali kepada apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah, Dr. Ghalib bin Ali Awaji rahimahullah, beliau mengatakan
Ini merupakan sunnatullah. Tidak ada seorang muslim pun, walaupun muslim yang paling awam sekalipun, selama Anda muslim masih sholat, Anda tidak lepas dari target dimusuhi, dari tidak lepas menjadi objek muamarah. Muamarah itu makar, ya. Makar dari orang-orang di luar Islam untuk mereka jadikan umat Islam itu menjadi beragama seperti mereka. Ini yang Allah SWT sebutkan di dalam surat Al-Baqarah yang insya Allah kita sudah sering mendengarnya. Allah SWT menyatakan, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Atau dalam ayat yang lain Allah menyatakan, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka terus-menerus memerangi kalian sampai mereka berhasil untuk memurtadkan kalian, mengeluarkan kalian dari agama kalian. Ikhwani wa akhwati fillah, mungkin demikianlah sebagai mukadimah pada malam hari ini. Pembahasan masih berlanjut insyaallah seputar halangan dan rintangan yang akan dihadapi oleh siapapun dari kalangan umat Muhammad SAW yang telah memilih ahlus sunnah wal jamaah, as-salafus saleh, menjadi ikutannya baik dalam tataran ilmu, akhlak, dan juga di dalam amal secara keseluruhan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita pada bulan depan dalam waktu yang sama. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.